langsung slide 111 Mas Farhan. Ya. Langsung slide 111 ya. Agenda kita hari ini ada 3 Bapak Ibu. Ada transparansi informasi dalam perpajakan, kemudian kita akan bicara terkait tax planning, dan terakhir strategi dan teknik efisiensi pembayaran pajak. Nanti setelah itu kita akan lebih banyak berdiskusi ya, sama ya seperti agenda yang pertemuan pertama kemarin. Akan lebih banyak berdiskusi, cuma sekali ini diskusinya bisa lebih dalam terkait case-case yang Bapak Ibu alami gitu ya. Alhamdulillah di BSI Consulting sendiri memang kebanyakan kliennya adalah dari properti, baik developer maupun kontraktor, dan juga ada agennya juga sih, ada agen pemasarannya juga. Oke, next slide Mas. Next. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, Undang-Undang nomor 9 tahun 2017. Ini saya mau menyampaikan hal ini sedikit karena berangkat dari undang-undang inilah DJP punya hak akses ke berbagai sumber gitu ya terkait informasi yang Bapak Ibu miliki, dan DJP punya akses tersebut gitu ya, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Next mungkin berikutnya Mas. Ya, di sini ada beberapa ketentuan, pokok ketentuan yang menjadi dasar DJP untuk mengambil akses tersebut. Ke di atas ini ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2017, ada PMK nomor 19 tahun 2023, OJK dan seterusnya. Ya oke, kalau akses informasi keuangan untuk perpajakan sendiri ini Bapak Ibu, jadi memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan, termasuk bank, diantaranya, lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan perpajakan. Nah, yang diakses apa aja Bapak Ibu? Yang diakses itu ada saldo rekening. Nah, kemarin sempat di sosial media saya muamalah pajak itu sempat sering yang lihat ya, lagi ngomongin ini nih, DJP itu bisa melihat rekening dalam apa rekod karena sudah memenuhi kriteria tertentu gitu ya. Karena beberapa kali diubah, terakhir itu nilainya kalau orang pribadi bisa pemilihan. Informasi yang diakses itu ada saldo rekening, pendapatan buah, dividen, dan informasi lainnya yang relevan dengan kewajiban perpajakan. By the way, saya mau luruskan dulu nih Bapak Ibu ya, DJP ini bisa akses bukan data transaksi transaksional gitu ya, artinya bukan cash in dan cash outnya semuanya DJP bisa akses. Ini perlu diluruskan sedikit. Jadi yang DJP bisa akses itu transaksional apabila sudah masuk ke ranah pemeriksaan maupun penagihan. Jadi kan di DJP sendiri ada beberapa divisi gitu ya, seksi dengan. Nah, kalau kita masuk ke seksi masuk ke ranah pengawasan, apa yang kita sebutnya AR, Fiskus itu AR ya, Fiskus ini petugas pajak. AR itu dia belum bisa melihat transaksional, cash in-nya berapa, cash out-nya berapa, nggak bisa. Yang bisa dia lihat cuma saldo. Kalau itu pun kalau memenuhi ketentuan gitu ya, saldo tertentu, dan dia bisa lihat. Dan dia juga dapat data dari bank gitu ya, misalnya banknya ada bunganya, karena dapat bunga kan dipotong 20% atas bunganya gitu ya. Nah makanya langkah pertama tax planning yang selalu saya sampaikan ke klien-klien, yang pertama kalau bisa diurus gitu ya seluruh banknya. Alhamdulillah kalau di tempat saya udah urus juga sih gitu ya, semuanya untuk saya itu tanpa bunga, atau kalaupun di syariah namanya tanpa bayi hasil, samalah sifatnya ya, karena akan dipotong juga penghasilan tersebut 20% final. Tujuannya ya tentunya selain menghindari informasi yang di capture oleh DJP, ya juga terbebas dari beban syariat gitu ya terkait riba dan seterusnya. Nah ini yang pertama tax planning yang biasanya saya sampaikan ke klien-klien, kalau bisa diurus supaya nggak dapat bunga gitu ya, pun bunganya kan juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah jadi ada saldo rekening, ada pendapatan bunga, ada dividen, ada lain-lain yang terkait kewajiban perpajakan. Ini yang masuk ke ranah bank perbankan. Terus mereka juga di undang-undang ini juga diatur kewajiban pelaporan bagi lembaga keuangan. Apa aja di dalamnya ada terkait melaporkan informasi keuangannya nasabah kepada DJP. Dan laporan ini ada standarnya yang sudah ditetapkan, namanya Common Reporting Standard gitu ya. Nah dia harus melapor seluruh kewajibannya, termasuk asuransi juga, sekuritas juga, terus kemudian lembaga lainnya yang mengelola
biaya sumber dana, ada macam-macam lah ya gitu. Oke. Kemudian ada penegakan hukum dan saksi. Kalau mereka nggak memberikan data-data tersebut, tentunya mereka bisa sampai dicabut izin usahanya gitu. Lalu lanjut ada kerjasama internasional dari sini. Juga diatur perkembangan informasi keuangan. Nanti akan kita bahas detailnya. Jadi Indonesia ini punya MOU, Master of Understanding, kerjasama dengan banyak negara untuk saling bertukar data terkait informasi perpajakannya. Dan jadi intinya menghindari penghindaran pajak lah ya, atau kita kenalnya biasanya orang-orang banyak melakukan praktek transfer pricing. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian di sini. DJP ini diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban pelaporan oleh lembaga keuangan. Jadi kalau memang dianggapnya lembaga keuangan nggak comply atau seluruhnya melaporkan data-data tersebut, nah ini DJP bisa mengambil berarti adalah dicabut izin usahanya. Tahun 2023, jadi di sini mengatur mengenai kewajiban pertukaran informasi secara otomatis atau kita bilangnya AEOI, Automatic Exchange Information. Nanti juga akan kita bahas. Jadi menyempurnakan aturan sebelumnya, ini memperluas cakupan entitas dan memperinci jenis informasi yang harus dilakukan atau apa aja. Kemudian ada UCK, ini udah dibahas beberapa kali ya. UCK sederhananya juga di situ dibahas terkait keterbukaan informasi dalam administrasi perpajakan, khususnya terkait transparansi data dan informasi wajib pajak. DJP bisa teramai dulu ya tahun 2018 tadi ya. Misalnya persen masuk ke Shopee, Tokopedia tiba-tiba dikenai soal PKP gitu ya, macam-macam. Nah ini diantaranya karena hingga undang-undang lanjut ada Perma tahun 2023 data-datanya apa saja yang perlu dilaporkan dan laporan data wajib pajak yang dimiliki dari luar negeri. Kemudian ada peraturan OJK. Data perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Baik Bapak Ibu, saya mungkin dulu yang selanjutnya kita akan dokumentasikan. Yang bersama-sama kita saksikan adalah untuk Suntuman. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada beberapa dasar hukum dari AEOI. Next. Ya, lanjut aja. Next. Ya ini izin Bapak Ibu ya, karena saya keluar dari DJP tahun 2021, ini data terakhir yang saya miliki ya. Ada 142 MOU PKS bekerjasama Indonesia dengan negara lainnya terkait pelaksanaan AEOI. Oke, next. Di sini ada semuanya, Singapura dan lain-lain. Ini Kiarin, aset intelijen. Sedikit aja. Ini ada di aturan BP31 juga. Kalau di Bank Indonesia itu ada data informasi debitur, di BPN ada sertifikat tanah, pakai tanah, RPS, Kemenko, Capil dan seterusnya. Ini ada di sini semuanya. DJP, apalagi di beberapa akses itu DJP udah punya akses langsung ya. Contohnya kalau kita contoh konteks sekarang ini, itu kan dia langsung hit ke OSS gitu ya. Dan mereka juga punya data kependudukan dari Dukcapil juga. Nah, intinya di beberapa aplikasi pemerintahan DJP itu udah punya aksesnya semuanya. Baik Bapak Ibu hadirin, kedua mempelai akan sungkem kepada ini data terkait yang diberikan oleh Kementerian PU, pemenang imigrasi ya kalau ada keluar. Sebentar, Nah ini kalau imigrasi biasanya hubungannya kalau teman-teman punya usaha travel juga gitu ya, karena travel umroh dan haji itu kan ada yang dibebaskan, ada yang mesti kena pajak gitu ya.
lanjut, tidak ada pajak ya macam-macam teman-teman ya. Oke. Terus kemudian ada B2B software, misalnya Bapak Ibu pakai software untuk akuntansinya, DJP bisa ambil datanya semuanya. Makanya di beberapa kesempatan juga kalau memang berkenan gitu ya, untuk softwarenya kalau nggak terlalu besar nilainya, itu saya minta didaftarnya atas nama orang pribadi bukan badan, jadi nggak dipotong juga PPN 23. Tujuannya ya supaya DJP nggak tahu kalau kita sampaikan bukti potongnya, oh pakai Zahir, pakai akurat, pakai apa lagi ya, jurnal misalnya. Nah itu kan kelihatan tuh, DJP bisa datang ke sana pada saat pemeriksaan untuk ngambil seluruh data-data informasi yang mereka miliki. Itu kan database-nya dari sana ya. Nah ini contoh saja Bapak Ibu, data-data apa saja yang DJP bisa ambil. Next ya, next. Informasinya terbuka ya, dari iklan Facebook, Instagram, atau ya mungkin itu yang heboh, sempat heboh wawancaranya Dr. Tommy sama siapa itu ya, sama Gedalintar itu ya. Oke, next. Kita masuk ke tax planning Bapak Ibu. Lanjut Mas Farhan. Di sini ada di balik kepatuhan pajak sebetulnya ya. Kalau kita patuh terhadap ketentuan regulasi perpajakan, ya kita nggak usah worry lagi, karena sudah even patuh pun tapi perlu dipahami ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ngomongin patuh ini seringkali wajib pajaknya merasa patuh padahal belum sesuai dengan ketentuan. Nah ini yang menjadi gap sebetulnya ya, antara kok kan saya ya pada umumnya kan saya sudah dipotong pajaknya, kok saya masih harus lapor gitu. Masih banyak di luar sana yang awam terkait ketentuan perpajakan, rasanya kan sudah dipotong, kenapa harus lapor lagi, padahal itu dua hal yang berbeda antara pemotongannya dengan pelaporan sendiri. Dan banyak hal lah yang mereka merasa sudah patuh padahal sebetulnya ada ketentuan yang belum dilakukan, seperti pelaporan seperti PPh 21 ini tiap tahun doang, setahun sekali, padahal ini tiap bulan. Dengan mencontohkan 2 tahun 2024 pun sudah dijelaskan yang nihil pun tetap harus dilaporkan selama mereka menerima penghasilan. Jadi banyaklah ketidakpahaman wajib pajak dan peraturan perpajakan sehingga mereka menganggapnya mereka udah patuh padahal belum dilakukan hal tersebut. Nah kemudian ini ada akses fasilitas lain pemerintah. Kalau untuk Bapak Ibu yang ada di properti developer, yang kemarin sempat kita bahas terkait PPN DTP ditanggung pemerintah. Ya kalau Bapak Ibu omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, kita udah bahas sedikit ya, flashback sedikit di PMK 164 itu kan ada kemudahan dari PMK 197, di mana dulu di PMK 197 akhir bulan berikutnya setelah mencapai threshold harus lapor, harus melaporkan diri sebagai PKP. Ya? Kalau nggak dilakukan itu, DJP nanti punya datanya, dia bisa flashback ke belakang 5 tahun paling lama untuk mengenakan sanksi, mengenakan pokok dan sanksi berupa sanksi juga tambahan, dan itu kan agaknya gede banget. Saya udah sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, ada case-case beberapa klien saya yang awalnya bukan klien saya terus kemudian jadi klien. Alhamdulillah. Oh ada itu contohnya. Nah sanksinya kan nggak sedikit gitu ya, lumayan miliaran. Terakhir kita punya case di salah satu KPP di Jakarta Utara, tapi alhamdulillah udah beres itu ya, dari 9 miliar kita akhirnya bayar 1 miliar. Sekarang saya juga ada beberapa proyek pemeriksaan di KPP Madian, di KPP Madian juga ada, Indonesia juga ada surat cinta. Nah intinya adalah kalau kita sudah comply Bapak Ibu ya di PMK 154 tadi ya, 164, begitu udah lewat dari threshold 4,8 miliar, tahun depan harus jadi PKP. Nah kan kita harus sudah mungut PPN nih ke konsumen, dan itu kan jadi salah satu isu kelemahan di kita tuh, either antara kita yang nurunin dari margin kita untuk bayar PPN karena kita nggak mau harganya berubah, atau harganya kita naikin karena ada beban PPN. Nah poinnya kan itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah patuh, sudah tenang, kan kita bisa daftar nih ke Sireng. Walaupun ketentuannya saat ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu kan ada PMK-nya tuh ya, selama 2-3 PMK karena berubah-berubah tuh ya. Intinya 100% PPN DTP di bawah 2 miliar itu full.
Dan ini berlaku untuk properti dengan harga 5 miliar, tapi yang ditanggung hanya DPP 2 miliarnya, jadi 3 miliar nggak ditanggung pemerintah. Nah, itu pakai sireng atau sikumbang, dilaporin, didaftarin, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penyerahan properti, PPN-nya juga tetap 0. Gitu ya. PPN 0, jadi Bapak Ibu bisa jualan dengan harga yang lama, misalnya nggak berubah, nggak ada isu marginnya berkurang, keuntungannya berkurang, nggak ada isu harganya harus naik gitu ya, semuanya bahkan kepatuhan itu dijalankan. Ini ada fasilitas yang disampaikan pemerintah, dan ini isunya yang saya dapatkan karena program 3 juta rumah dari Pak Prabowo, presiden kita, kemungkinan besar akan berlangsung selama 3 tahun di 2025, 2026, 2027. Tapi berapa besarnya saya belum tahu. Kalau terakhir kan bahkan yang 10%, walaupun akhirnya dirubah lagi jadi 100% ya. Ada PMK tambahan, dirubah lagi yang tadinya semester 2 50% jadi 100%. Nah, di proyek 3 juta rumah untuk masyarakat ini, saya nggak paham, belum tahu informasinya berapa persen sih yang ditanggung oleh pemerintah untuk PPN gitu ya. Terus kemudian ini dari sanksi tadi saya sudah sampaikan. Terus kemudian ada pengaruh negatif ke cash flow karena nggak merencanakan pajak dengan tepat. Terus kredibilitas bisnis di mata investor dan klien. Ini karena kalau kita kalau kita ikut tender, ikut pengadaan barang, mereka rata-rata biasanya kalau untuk perusahaan besar minta yang namanya konfirmasi status wajib pajak. Itu ada nggak nih cash ini orangnya patuh atau enggak? Karena untuk mendapatkan SK tersebut, surat keterangan fiskal tersebut, SKF namanya ya, itu memang harus sudah laporan rutin dan seterusnya. Ini untuk Bapak Ibu yang biasanya ikut tender atau ikut pengadaan di pemerintah atau BUMN. Next slide, Mas. Ya, ini tax efisiensi. Wajib pajak ingin membayar pajak sekecil mungkin. Semua pajak harus memperoleh pajak yang efisien. Ada tax compliance. Ini adalah pajak dipengaruhi oleh struktur regulasi, penegakan hukum, dan wajib pajak itu sendiri. Terus kemudian ada tax evasion, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Oke. Next. Ya, ini contoh manajemen pajak dan perencanaan pajak. Bahwasanya manajemen pajak ini adalah seluruh aspek dalam pengelolaan pajak gitu. Jadi perencanaan pajak ini termasuk di dalam bagian manajemen perpajakan yang ujungnya penerapan ketentuan perpajakan secara benar dan tepat atau tax planning. Harusnya hasilnya adalah efisiensi pembayaran pajak yang dibayarkan ke negara. Oke, next. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada aspek formal dan administratif, ada hukum pajak formil, NPWP, PKP, pengukuhan dan seterusnya. Bagaimana cara bayar pajaknya. Kemudian ada aspek material, optimalisasi, alokasi sumber dana manajemen agar pembayarannya efektif, bayar pajak efektif. Kemudian ada tindakan legal pengendalian transaksi. Ya, ini macam-macam ya. Jadi misalnya menunda pembayaran pajak tapi sesuai ketentuan ya. Ya mungkin Bapak Ibu tahu kalau PPN itu kan boleh disubmit paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya, jadi kalau kita baru invoicing hari ini misalnya dan jatuh temponya T+1 1 bulan setelahnya, ya kita nggak perlu nalangin dulu gitu, karena untuk pembayaran pajaknya sendiri memang diperkenankan akhir bulan berikutnya, jadi nggak ada isu. Yang jadi isu adalah kadang-kadang kalau tagihan ke klien ini jatuh temponya masih 3 bulan lagi, atau bahkan ada yang molor sampai setahun. Ya, ini biasanya kalau ke bendahara negara atau ke pendakwaan BUMN gitu ya, atau ke BUMN. Nah, ini isunya kadang-kadang pembayarannya lama, jadi kita mesti talangin dulu nih seluruh pajak-pajaknya, PPN-nya gitu. Kemudian transaksi yang kena pajak diupayakan dikurangi atau ditunda secara legal. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau AJB. Kalau dulu case-nya adalah di PMK 197 klien itu saya minta untuk menunda AJB di Desember. Jadi dia supaya nggak kena threshold. Jadi untuk klien untuk customer saya koreksi. Untuk customer yang mau melakukan
pembelian unit rumah secara cash tunai Recording in itu progress. kita hold tuh gitu ya. Kita hold. Kalau dulu kan masih belum ada berlaku PP35 ya. Nah kita hold, AJB-nya kita hold, ke DJP ketahuinya data masuk diantaranya dari